Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Evaluasi Kondisi Terumbu Karang di Pulau Ketawai, Kabupaten Bangka Tengah, dengan penulis Sudirman Adibrata dalam Jurnal Kelautan volume 6 nomor 1. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Meli Kuswatun Hasanah, NPM 20 14 15 10 19 dari kelas A jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Pokok bahasan yang akan saya presentasikan yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua metodologi penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Meningkat yang pertama yaitu pendahuluan. Terumbu karang adalah salah satu ekosistem paling produktif dan beragam di bumi, serta memberikan banyak jasa ekosistem. Ekosistem terumbu karang sangat kaya dengan biota ekonomis yang berasosiasi dengannya, seperti Phylum Arthropoda termasuk udang dan kepiting, Phylum Mollusca termasuk kerang, siput, dan cumi-cumi, Phylum Echinodermata termasuk teripang, bulu babi, dan bintang laut, serta Phylum Chordata termasuk ikan karang, penyu, dan mamalia laut. Perencanaan pengelolaan Pulau Ketawai untuk pariwisata merupakan salah satu bentuk pengelolaan yang berkelanjutan dengan harapan tidak mengeksploitasi sumber daya secara degradatif pada ekosistem di pesisir, tetapi mengedepankan menikmati jasa estetika untuk kepuasan wisatawan, baik berupa wisata menikmati keindahan pantai, terumbu karang, berenang, snorkeling, maupun diving. Perencanaan ini perlu mempertimbangkan data yang akurat, terutama mengetahui potensi dan kondisi terumbu karang yang akan menjadi spot-spot wisata unggulan bawah laut. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kondisi kerusakan terumbu karang, sehingga dapat menjadi acuan untuk pengelolaan wisata bahari khususnya di Pulau Ketawai dan umumnya untuk model pengelolaan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bangka Tengah. Pokok bahasan yang kedua yaitu metodologi penelitian. Nah, yang pertama ada waktu dan tempat. Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober sampai dengan bulan Desember pada tahun 2012. Untuk lokasi sendiri yaitu di perairan dangkal Pulau Ketawai, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Yang kedua ada metode. Untuk metode yang digunakan yaitu interpretasi data citra satelit ASTER dan Survey Land Intercept Transect atau LIT untuk pengumpulan data terumbu karang serta dilakukan studi literatur dan wawancara kepada masyarakat pesisir di Desa Kurau dan Kurau Barat. Selanjutnya ada pengolahan citra satelit. Pengolahan citra satelit dimulai dari mengetahui data kondisi. Untuk data kondisi terumbu karang sendiri berupa data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Selanjutnya, dilakukan perekaman dengan menggunakan citra satelit ASTER. Perekaman ini dilakukan pada bulan Oktober tahun 2012. Selanjutnya, mengenali dari terumbu karang itu sendiri dengan menggunakan metode unsupervised classification atau metode klasifikasi tidak terbimbing. Selanjutnya, menentukan koordinat stasiun penelitian, di mana koordinat stasiun penelitian ini diletakkan dengan pertimbangan peneliti atau purposive sampling. Setelah menentukan koordinat dari stasiun, kemudian diperoleh hasil berupa peta yang disajikan dalam proyeksi universal transverse Mercator atau UTM, datum 48 Selatan, zona WGS 84. Selanjutnya, pengukuran dan analisis data terumbu karang. Dasar penentuan kondisi kualitas adalah Land Intercept Transect atau LIT, sedangkan analisis sendiri, analisis kondisi berdasarkan ke Kepmen LH nomor 4 tahun 2001 tentang kriteria baku kerusakan terumbu karang yang disajikan pada tabel 1. Di mana penutupan karang 0 sampai 24,9 tergolong kerusakan buruk. Kemudian untuk penutupan karang 25 sampai 49,9 tergolong dalam
kriteria rusak dan kerusakan sedang. Untuk kriteria baik dengan kerusakan baik, penutupan karang 50-74,9%. Selanjutnya kriteria baik dengan kerusakan baik sekali, penutupan karangnya 75-100%. Lanjut ke pembahasan 3, yaitu hasil dan pembahasan. Pulau Ketawai terletak di Desa Kurau Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, memiliki luas sekitar 30,10 hektar. Pulau Ketawai dihuni oleh 3 kepala keluarga yang bertugas untuk menjaga kebersihan pulau. Nuansa dari pulau berpasir putih dan panorama alam yang masih asri memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat sekitar, dengan tujuan wisata bahari yang pada saat musim liburan bagi masyarakat dari Pulau Bangka dan dari luar Provinsi Bangka Belitung. Ekosistem di Pulau Ketawai ke arah darat didominasi oleh tanaman kelapa yang cukup rapat, namun masih ditemukan jenis mangrove terutama di bagian timur. Ke arah perairan, ekosistem pesisir di Pulau Ketawai terdiri dari ekosistem pantai berpasir, padang lamun atau seagrass bed, dan ekosistem terumbu karang. Tabel 2 menunjukkan posisi dan status dari kerusakan terumbu karang yang ada di Pulau Ketawai. Berdasarkan data yang diperoleh, bentuk pertumbuhan terumbu karang atau life form dapat menggambarkan bagaimana kondisi dari terumbu karang pada lokasi penelitian. Apakah dominan pada bentuk acropora atau karang bercabang atau non-acropora. Detail dari hasil pengamatan disajikan pada gambar 1. Gambar 1 menunjukkan grafik batang pertumbuhan karang per stasiun kiri dan grafik lingkaran bentuk pertumbuhan karang P Pulau Ketawai di kanan. Selanjutnya, persen penutupan karang hidup pada daerah rataan terumbu karang dengan kedalaman 2-10 meter umumnya dalam kondisi baik dengan rata-rata sebesar 60%, dan dalam kondisi rusak dengan rata-rata sebesar 40%. Tabel 3 menunjukkan kondisi dari terumbu karang dengan kriteria yaitu dari arah timur dengan kriteria baik dengan 67,8%. Dari arah selatan memiliki kriteria baik dan rusak. Dari arah barat memiliki kriteria rusak sedang. Dan dari arah utara memiliki kriteria baik dan rusak sedang. Ancaman terhadap kesehatan terumbu karang di Pulau Ketawai mulai mengkhawatirkan, terutama bersumber dari kegiatan antropogenik. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh informasi bahwa sekitar bulan Desember sampai dengan Januari atau pada musim barat sering ditemukan sampah dari aktivitas masyarakat dan keruhnya perairan melalui Sungai Kurau dalam jumlah yang banyak dan terdampar di Pulau Ketawai. Lanjut ke pokok pembahasan yang keempat, yaitu kesimpulan. Evaluasi kondisi terumbu karang pada bagian timur pulau adalah baik dan dapat direkomendasikan untuk lokasi wisata diving. Sedangkan pada bagian selatan dan utara Pulau Ketawai adalah baik dan rusak sedang dan dapat direkomendasikan untuk lokasi calon zona inti daerah dari perlindungan laut. Selanjutnya, pada bagian barat, pulau adalah rusak atau sedang dan dapat direkomendasikan untuk lokasi rehabilitasi ekosistem terumbu karang. Selanjutnya, ancaman terhadap kesehatan terumbu karang di Pulau Ketawai bersumber dari kegiatan antropogenik, sehingga perlu menerapkan pendekatan ekosistem untuk pengelolaan perikanan berkelanjutan dan melaksanakan daerah perlindungan laut secara efektif. Gambar 2 menunjukkan interpretasi dari citra satelit perairan dangkal di Pulau Ketawai. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.